Masjid yang pertama kali dibangun di daerah sini yaitu masjid yang dapat kita lihat sekarang ini, yaitu Masjid Baitutut Taklim yang terletak di Jalan Meranti, Desa Tirta Kencana, Lumajang. Masjid ini berdiri pada Desember 1978. Dulu di sini belum menjadi Desa Tirta Kencana, melainkan masih berupa unit, yaitu unit 6. Ketika orang pada transmigrasi, masjid ini telah berdiri sejalan dengan pertambahan penduduk sehingga masjid tidak mampu menampung jamaah Jumat. Maka dari situlah diperluas dengan cara memperluas dengan membangun serambi. Sejalan dengan peningkatan ekonomi, akhirnya penduduk setempat menginginkan pembangunan masjid yang awalnya dari kayu diperbaiki menjadi tembok dengan bentuk yang baru, lebih besar dan ditinggikan. Seiring perkembangan zaman, ternyata arah kiblat masjid ini juga kurang tepat. Oleh karena itu pada tahun 2017 dilakukan pembongkaran untuk dilakukan perbaikan. Namun hingga saat ini perbaikan masjid ini belum selesai karena terkendala mengenai dana pembangunan. Karena dana pembangunan bersifat swadaya dan masyarakat di sekitar, karena dana bersifat swadaya dari masyarakat di sekitarnya. Dapat kita lihat bersama-sama di belakang kita ini, masjidnya masih dalam proses perbaikan hingga saat ini, dan kita tunggu saja perkembangan dari masjid Baitul Taklim. Baiklah, kita akan coba lihat-lihat di sekitaran masjid. Masih terlihat dalam proses pembangunan di sini. Nampak belum ada progres lanjutan lagi. Masih belum dihaluskan atau di level. Kita akan coba jalan menuju ke sana. Ya, nampak di sini. Kita lihat bersama-sama. Dan ini adalah tampilan dari Masjid Baitutut Taklim di dalamnya. Terlihat di sini ada 4 tiang yang sangat besar berwarna hijau. Di atasnya terlihat ada plafon yang terbuat dari semen. Di sini dapat kita lihat terdapat Al-Quran, ini disinfektan ya. Ini ada sajadah. Al-Quran digunakan untuk orang mengaji. Di sini kalau ingin ngaji di dalam masjid. Untuk pembatas syaf perempuan maupun laki-laki dapat kita lihat seperti ini dari korden ya. Oke, kita lihat ke sana. Ya, kita lihat bersama-sama untuk mimbarnya seperti ini ya, masih sama seperti dulu. Namun di sini untuk tampilan dari mimbarnya sudah diperbaiki dan sudah bagus sekali, ada kaligrafinya di atas sana. Namun di sini ada kesalahan dari arah kiblat. Terlihat di sini. Nah, terdapat ini ataupun yang di depan sana ya, ada garis miring itu.
depan garis warna hijau itu. Nah, ini dibuat garis miring ini kenapa? Karena arah kiblatnya salah, harusnya agak menyamping ke sana. Nah, maka dari itu sehingga dilakukanlah pembongkaran agar kiblatnya menjadi benar dan sesuai. Nah, untuk plafonnya sendiri dulu belum seperti ini, masih sangat sederhana, sama seperti Masjid Az-Zuhra. Yang berada di Jalan Kolim, terbuat dari kayu ya, atau belum di plafon pada waktu masa pembangunan. Hanya kerangka-kerangka kayu, lalu di atasnya ada genteng. Dan diketahui bahwa ini adalah masjid pertama yang didirikan di Desa Tirta Kencana ya. Seperti inilah tampilan di dalam masjidnya yang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Desa Tirta Kencana ini. Masjid kedua yang berdiri di daerah sini yaitu yang kita lihat di belakang ini, Masjid Istiqlal. Masjid ini berdiri pada tahun 1979 dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan masjid yang pertama, yaitu masjid di Jalan Meranti tadi, yaitu Baitutut Takwim. Masjid ini berdiri di Jalan Jelutung, Desa Tirta Kencana, Rimbo Bujang, Tebo. Pada awalnya banyak jamaah sholat Jumat berasal dari daerah yang agak jauh, karena daerah tersebut belum memiliki masjid. Namun setelah mereka mendirikan masjid sendiri, jumlah jamaah di masjid ini berkurang pada sementara waktu. Dalam perkembangannya, seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah, jumlah jamaah sholat juga tidak tertampung, terutama di hari Jumat. Juga karena arah kiblat masjid ini ternyata tidak tepat, maka dilakukan perluasan bangunan masjid dengan menambahkan serambi. Serta dalam perkembangan terakhir Masjid Istiqlal ini dipugar secara besar-besaran, seluruh bangunan dirubuhkan dan akan dibangun masjid yang lebih besar dan modern seperti yang kita lihat di belakang. Dana untuk pembangunan berasal dari dana swadaya masyarakat dan para donatur. Sampai saat ini proses pembangunan masih terus berlangsung. Masjid Istiqlal ini termasuk memiliki peran besar dalam syiar agama Islam. Berbagai kegiatan baik bersifat rutin maupun terprogram keagamaan dilakukan di masjid ini, seperti salat Jumat, pengajian lingkungan sekitar, acara peringatan keagamaan. Dalam perkembangan terakhir, juga didirikan sebuah madrasah yang setara dengan PAUD dan SD, dan ternyata berkembang sangat pesat. Masjid Istiqlal ini termasuk memiliki peran besar dalam syiar agama Islam. Berbagai kegiatan baik bersifat rutin maupun terprogram keagamaan dilakukan di masjid ini, seperti sholat Jumat, pengajian lingkungan sekitar, acara peringatan keagamaan, dan lainnya. Dalam perkembangan terakhir, juga didirikan sebuah madrasah yang setara dengan PAUD dan SD, dan ternyata berkembang sangat pesat. Dapat kita lihat di belakang saya ini adalah PAUD dan madrasah.
Dan ini adalah kondisi masjid tampak dari depan, begitu megah. Dan di depan masjid ini dapat kita lihat terdapat sebuah lapangan sepak bola yang biasanya digunakan untuk turnamen seperti acara 17 Agustusan atau acara lainnya. Ya, satu lagi masjid yang terlihat di belakang saya yaitu Masjid Az-Zuhroh yang bertempat di Jalan Kolim, Desa Tirta Kencana, di Bujang. Masjid yang terlihat membawa dampak pengaruh terhadap perkembangan Islam di sini. Masjid ini pada awalnya berdiri karena warga sekitar merasa untuk melakukan perjalanan menuju masjid yang sebelumnya kita kunjungi tadi, yang terletak di Jalan Jelutung, yaitu Masjid Istiqlal, cukup jauh dan jumlah jamaah dirasa telah memenuhi syarat untuk melakukan sholat Jumat. Oleh karena itu dibangunlah Masjid Az-Zuhroh. Masjid pertama yang didirikan masjid yang sangat sederhana yang terbuat dari papan yang berukuran 8x8. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, beberapa tahun berikutnya sudah tidak dapat menampung jamaah lagi. Maka dari itu dibangunlah masjid permanen yang terbuat dari dinding seperti ini yang dapat kita lihat, hingga berdiri kokoh dan utuh. Dalam perkembangannya, pembangunan dilakukan secara bertahap hingga berdiri masjid seperti yang telah kita lihat sekarang ini. Masjid ini juga menjadi pusat keagamaan warga sekitar Jalan Kolim, pasar maupun daerah sekitar seperti sholat Jumat, kegiatan keagamaan maupun kegiatan lainnya seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Selain itu, dalam perkembangannya telah dibangun madrasah di depan masjid ini. Nanti kita dapat melihat bersama-sama madrasahnya. Sehingga selain menjadi pusat peribadatan, juga sebagai tempat praktek sholat jamaah maupun iqra bagi siswa madrasah tersebut. Selain itu, masjid ini pernah menjadi tempat khataman bagi siswa madrasah yang telah khatam iqra maupun Al-Quran. Kita akan mencoba masuk ke dalam masjidnya. Nah, ini adalah serambi dari Masjid Az-Zuhroh. Tempat terlihat di sini. Pada awalnya dulu belum ada serambi yang kita lihat seperti ini. Dulu hanyalah masjid yang ada di depan sini. Lalu dalam perkembangannya dibuatlah serambi. Namun belum seperti ini. Dulu di sini ada 3 tiang. Dulu sebelum adanya tiang dari semen seperti ini yang dilapisi keramik, adalah kayu, 4 tiang kayu besar, dan di atasnya hanya beratapkan kayu dan genteng. Namun sekarang dapat kita lihat seperti ini tampilannya, sudah dilapisi dengan dinding. Dan dulu untuk pembatas ini belum ada.
Namun karena untuk mencegah adanya hewan-hewan yang masuk, maka dibuatlah pagar seperti ini. Dulu waktu pertama kali dalam perkembangannya, inilah cagak tiang yang pertama kali dibuat dari semen, bentuknya seperti ini. Lalu dalam perkembangannya dibuatlah tiang besar-besar seperti ini. Ada 3 tiang di sini. Serambi ini digunakan pada waktu sholat Id atau Idul Adha, ya, dimana untuk jamaah wanita lakukan sholatnya di sini. Untuk yang di dalam itu digunakan sebagai jamaah laki-laki. Kita masuk ke dalam karena di sini dikunci. Kita lewat samping. Nah, inilah isi dalam masjidnya. Dapat kita lihat di sini terdapat mimbar, lalu di dalam sini ada Al-Quran yang digunakan untuk mengaji, baik itu siswa madrasah maupun orang yang ingin ngaji. Selanjutnya di depan sana terdapat mimbar khutbah, ya, yang digunakan untuk khutbah Jumat. Dulu sebelumnya belum seperti ini mimbarnya. Dulu hanya terbuat dari kayu biasa seperti meja. Namun sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Sudah menjadi bagus. Untuk pembatas saf di sini dibatasi oleh kayu seperti ini, ya. Untuk atap sendiri dulu belum seperti ini. Dulu hanyalah kayu-kayu atau papan seperti itu yang bentuknya menyerupai kerucut, ya, seperti bentuk masjid pada umumnya. Namun di sini sudah tertutup oleh plafon. Plafon yang terbuat dari kayu. Lalu kita lihat ada lampu-lampu dan kipas. Nah, untuk Masjid Az-Zuhroh ini arah kiblatnya sudah tepat sehingga tidak dilakukan pembongkaran yang besar-besaran seperti masjid sebelum-sebelumnya, yaitu Baitut Takwim maupun Masjid Istiqlal yang ada di Ciletung. Dulu sama tiang ini terbuat dari kayu, namun lama-kelamaan diganti menjadi tampilan seperti ini, ya. Untuk jendela dari dulu masih sama seperti ini. Masjid ini diperkirakan didirikan pada 1980-an setelah masjid di Ciletung, yaitu Masjid Istiqlal yang sebelumnya kita datang ke sana.
Untuk jadwal sendiri dapat kita lihat seperti ini. Ini adalah jadwal petugas sholat Jumat, masih sama seperti dulu. Untuk petugas-petugasnya dilakukan penjadwalan setiap hari Jumatnya. Oke, seperti inilah tampilan dalam masjidnya. Dalam perkembangan Masjid Az-Zuhra ini telah dibangun sebuah madrasah di depan Masjid Az-Zuhra ini. Seperti yang telah kita bahas tadi, jadi selain sebagai pusat peribadatan, madrasah ini juga, maksud saya masjid ini juga menjadi tempat praktek sholat jamaah maupun baca qiraah bagi siswa madrasah tersebut. Selain itu, masjid ini pernah menjadi tempat khataman bagi siswa madrasah yang telah khatam Iqra maupun Quran. Baiklah, dapat kita lihat sekarang ini, dan beginilah madrasah yang dapat kita lihat bersama di belakang saya.